Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya aja baca berita ada tabloid yang isinya tentang Anies Baswedan pengen jadi calon presiden di sebuah masjid. Pilgub DKI tahun 2017 seharusnya sudah jadi peringatan keras untuk kita semua. Kalau saya jadi Anies Baswedan, wah, saya pasti sudah marah besar, nama saya dibawa-bawa dalam tabloid yang disebarkan di masjid itu. Begitu juga dewan gereja dan dewan-dewan dari agama lain harus punya sikap. JIS sebagai tonggak keberhasilannya sebelum dia turun tahta gagal sudah. PSSI menyatakan bagi stadion olahraga masih banyak yang harus dibenahi. JIS tak akan bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola internasional. Untuk sementara, Anies harus cukup puas. JIS digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Menjadi semacam masjid lah. Di sisi lain, Anies sendiri tak punya jawaban rupanya atas keberatan PSSI. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh. Karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir, masuk, jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, tadi saya sebelum ceramah di masjid yang mulia ini, saya ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa, khutbah Jumat, tausiah, dan tidak lupa makan. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Jangan dipelintir nanti. Nanti di internet ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita. Semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Topat saya, berhenti saya. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang bahan saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati saudaraku yang sedang tegak berdiri, jangan injak kaki teman di sebelah. Mereka yang teraniaya, doanya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hari ini Pak Gubernur, begitu saya mendapat kabar bahwa tanggal sekian hari Rabu pagi akan ada pemilihan gubernur Jakarta, ketika itu saya akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Bengkalis di Provinsi Riau. Maka saya sempatkan menulis syair di atas feri penyeberangan. Sampai di seberang saya pun update status, like and share. Apa untungnya Ustadz mengajak orang memilih
pemimpin ini. Ustadz bukan orang Jakarta, aku memang bukan orang Jakarta, KTP ku Riau, tapi aku bila pergi ke Makkah haji dan ceramah ke Malaysia, orang akan tahu Jakarta karena ibu kota negara. Allahu Akbar. Lalu ketika saya tahu beliau terpilih, dan setelah itu ada undangan di rumah Ustadz Solmed, kabarnya beliau akan hadir, saya pun semangat untuk datang karena akan berjumpa. Begitu sampai di sana, jumpa dengan Roma Irama. Masya Allah. Sejak itulah saya kalau ceramah agak terbawa dengan gaya beliau. Terlalu. Rupanya Pak Dr. Haji Anies Baswedan sedang sibuk dan malam ini bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Saya melihat lagi di TV ada orang pakai sorban, pakai jenggot, pakai jambang, hidungnya mancung, berceramah berapi-api, ceramah di atas mimbar. Survei DTS Indonesia, elektabilitas Anies meningkat signifikan, Ganjar stagnan. Hasil survei Development Teknologi Strategi atau DTS Indonesia digelar pada Juni hingga Juli 2022 menyebut elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ainul Huda dari DTS Indonesia mengatakan survei ini dilakukan di 34 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 259 orang. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa peta persaingan calon presiden atau capres pada pemilu 2024 telah berubah dibandingkan dengan hasil dua survei terakhir di Februari dan Juli 2022. Ganjar Pranowo atau GP dan Anies Baswedan atau AB bersaing ketat. Namun jika dilihat dari tren 3 survei terakhir, elektabilitas AB mengalami kenaikan signifikan dibandingkan elektabilitas GP. Jelas Ainul dalam konferensi pers yang digelar secara daring melalui Zoom 24 Juli 2022. Meskipun masih yang tertinggi, elektabilitas Ganjar Pranowo disebut bergerak lambat, sementara elektabilitas Anies Baswedan meningkat signifikan dibandingkan survei sebelumnya. Di sisi lain, tren elektabilitas Prabowo Subianto menurun, sedangkan elektabilitas Gubernur Jawa Barat